Apakah kalau sudah kenal sang waktu manusia jadi picik? Kira-kira kalau Rasulullah SAW, bayangkan Rasulullah hidup zaman ini, gak usah kita zaman Rasul deh, orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu akan melihat Rasulullah itu lebih maju dari zamannya, lebih maju dari zamannya. Apa saja itu lebih maju, karena Rasulullah gak baperan. Orang baperan gak maju-maju, karena orang baperan mikirin masa lalu. Rasulullah mikirin masa apa? Mau maju gak majelisnya? Jangan, udah yang masa-masa sebelumnya tutup buku, ya, cukup jadikan pelajaran, gak usah diulang-ulang. Oh si anu tuh gak bisa. Jangan. Orang itu gak selama-lamanya dia jahat, orang itu gak selama-lamanya dia bodoh. Ya, ada masa sang waktu merubah dia. Kalau dalam bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Kolbu, dan semoga sahabat pendengar channel ini senantiasa mendapat ampunan Allah, diberkahi hidupnya di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin. Wadduha wal-laili idza saja. Coba cari ayat lain. Sumpah, Allah bersumpah dengan ayat apa? Yang paling hafal, yang paling sering dibaca. Wal asri. Itu ayat favorit itu ya. Wal asr, demi waktu asar. Siapa ini? Allah. Jadi berdebatlah seorang yang mengaku kepada saya sudah murtad. Bukan di sini, di Eropa. Apa kata dia? Ar-Razi, menurut saya tiadalah Tuhan itu kecuali si waktu itu. Jadi Allah itu nggak ada, yang ada waktu. Saya senyum banyak. Ternyata dia pernah pesantren. Saya bilang, kamu kurang piknik. Kalau sama teman kita berani gitu, tapi kalau sama jamaah nggak tega. Kamu kurang piknik. Masa hadis begitu aja nggak tahu? Allah mengenalkan dirinya, Anad dahru, akulah sang waktu. Bayangkan jika ada satu masa saja Allah tidak mengurusi waktu, maka alam ini goncang. Bayangkan jika alam ini tidak Allah perhatikan satu detik saja, tabrakan bumi dengan bulan. Gak mungkin. Itu orang nyetir gak boleh lengah sama sekali, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekat apakah kita sang hamba dengan Allah itu? Sedekat kita yang sedang menjalani waktu. Apakah yang sedang menjalani waktu terpisah dari waktu itu? Tidak. Oleh karenanya, yang berubah cuma kita, yang punya waktu tidak berubah. Ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ke uang siapa? Dulu Allah sebelum ciptakan alam ngapain gitu ya? Ada pertanyaan begitu. Itu pertanyaan kurang piknik. Semua Allah ciptain alam, Allah ngapain? Ya. Berarti dia membayangkan Allah ini terlibat di bawah gungkungan waktu. Dia lupa sang waktu itu adalah Allah itu sendiri. Maka sering saya tanya, apakah jam itu yang ada di tangan itu pengendali waktu, atau dia hanya mengisyaratkan waktu? Coba cek, jangan-jangan jam tangan nyalain dengan jam digital. Sekarang orang ikut mana? Jam tangan apa jam digital? Jam tangan apa jam digital? Tapi kenapa jam Rolex masih mahal? Cuma saya belum punya.
Kenapa jam-jam tertentu masih seharga 3 miliar? Padahal dia manual, dia nggak ngikutin digital. Jadi nggak usah khawatir, orang-orang tradisional itu jadi unik di masa digital. Orang-orang tradisional itu akan menjadi orang yang diperhatikan dalam dunia digital. Jadi nggak apa-apa kita kuno, ya, tapi orang kuno memanfaatkan digital, ya. Apakah kalau sudah kenal sang waktu manusia jadi picik? Kira-kira kalau Rasulullah SAW, bayangkan Rasulullah hidup zaman ini, gak usah kita zaman Rasul deh, orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu akan melihat Rasulullah itu lebih maju dari zamannya, lebih maju dari zamannya. Apa saja itu lebih maju, karena Rasulullah nggak baperan. Orang baperan nggak maju-maju, karena orang baperan mikirin masa lalu. Rasulullah mikirin masa apa? Mau maju nggak majelisnya? Jangan, udah yang masa-masa sebelumnya tutup buku, ya, cukup jadikan pelajaran, nggak usah diulang-ulang. Oh, si anu tuh nggak bisa. Jangan. Orang itu nggak selama-lamanya dia jahat. Orang itu nggak selama-lamanya dia bodoh. Ya, ada masa sang waktu merubah dia. Kalau dalam bahasa sudah, lihat sini. Baca punggungnya, insaf. Baca punggung dia tuh, insaf. Sudah, lihat sini aja. Ya Allah. Sudah belum? Ada-ada aja ya. Sudah, Ibu, halo, lihat sini. Itulah sang waktu. Gitu ya. Dia begitu izin Allah juga. Baik Bapak Ibu, maka ketika membaca Al-Quran, perhatikanlah waktu yang bergerak di dalam diri. Lalu waktu yang bergerak dalam diri, apakah dia? Itu yang disebut di Quran, wan nafsi idza, ada yang apa? Wan nafs idza. Aduh, ini forum Quran, gak ada yang hafal Quran ini. Ya sudahlah, kita cari ayat lain aja lah. Yang hafal. Yang hafal surat apa? Wasyamsi. Oke, kita ambil dari yang hafal aja. Wasyamsi. Ya, waduha lagi. Adakah waktu duha tanpa matahari naik? Adakah waktu duha tanpa matahari naik? Paham hubungan duha dengan matahari?
Terus maksudnya apa? Wasyamsi waduhaha, demi sang matahari dan waktu yang ada di saat matahari. Nah, dan kita sering membaca sholawat waktu yasinan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad syamsid duha. Betul? Betul nggak? Jadi beberapa waktu yang lalu, waktu mertua saya meninggal, ada orang aneh datang, dikerjain sama Ustadz Rama ini. Orang itu ingin ngasih tahu, kamu mau ketemu Rasulullah nggak? Kalau mau ketemu Rasulullah, Ar-Razi itu belum seberapa katanya. Ya, lihatlah waktu matahari mau terbenam, terbaca Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi hal yang sampai kepada dia benar, cuma dia menangkapnya tidak benar. Kalau sebelum terbenam itu waktu qarn syaitan, tanduknya syaitan. Hal tentang waktu itu datang kepada dia, cuma dia nggak sanggup menerimanya. Jadinya agak sedikit begitu. Jangan bilang miring, enggak. Ya enggak. Emang dia lagi hal begitu. Ya sedikit-sedikit aneh lah. Sedikit aneh. Saya dikirimin, dikasih ini, dikasih masker, terus saya bilang, ini dari Nabi Khidir. Aduh, Nabi Khidir kurang kerjaan nih ngasih masker ini. Nabi Khidir ngasih masker. Saya bilang, oh terima kasih, saya udah ketemu sama Nabi Khidir, maskernya saya balikin. Terima kasih sudah berkunjung di channel Cahaya Kolbu.